pasukan di kerajaan-kerajaan Tatar Sunda, mulai Tarumanagara sampai Pajajaran, sudah jelas terbukti. Makanya kenapa siapapun juga yang menjadi raja besar di daerah lain itu selalu segan dengan Tatar Sunda. Kalau dikatakan Tatar Sunda pernah dijajah oleh yang lain, mana buktinya? Pernah tidak datang ke Tatar Sunda. Panglima besar Pajajaran, Panglima Muningkawati, kakak ipar si Baduga, yaitu putra sulungnya Prabu Susuknungga, itu merupakan Panglima Angkatan Laut pada zaman Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Surawisesa, putra Sri Baduga, memimpin perang laut melawan Kesultanan Demak dan dikenal memiliki kekuatan armada yang tangguh. Gitu. Begitu juga Babah Buaya. Babah Buaya itu, babah itu kan rahang. Bagaimana agar pasukan itu masuk kepada rahang buaya, gitu kan? Ini seperti sebuah sifat penjebakan. Taktik perang laut ini menunjukkan bahwa Sunda tidak hanya memiliki kekuatan maritim, tetapi juga doktrin dan strategi militer. Dalam sebuah teori perang, kalau kita tidak ingin diserang, harus mempunyai pasukan yang kuat. Nah, walaupun Sunda dikenal dengan negara damai yang tidak ingin menyerang, tetapi tetap mempunyai pasukan yang sangat kuat. Pasukan Tritungga. Pasukan Tritungga itu yaitu pasukan Pandawa, pasukan Wulan, dan Tumanga. Salah satu pasukan khususnya pun juga itu banyak. Di Tatar Sunda juga ada. Ada pasukan Panglima Angkatan Darat, ada Panglima Angkatan Laut, ada pasukan panah, seperti pasukan panah. Sebagaimana pernah disampaikan adalah pasukan Walet Basura. Ada juga pasukan panah khusus, panah api, yaitu pasukan panah Apui Cinaraken. Nah, ada pasukan panah Apui Cinaraken. Prabu Surawisesa, putranya si Baduga Maharaja, pernah perang 16 kali, diserang dari berbagai, dan tidak kalah. Dan berakhir dengan perdamaian. Diserang oleh saudaranya juga, yaitu dari Cirebon dan Banten. Dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Ya, karena mungkin satu guru, satu ilmu. Ya, Pajajaran kan baru berakhir itu pada zaman Prabu Surya Kencana. Bukan pada saat zaman istilahnya itu zaman Prabu Surawisesa, gitu kan. Nah, di mana saat itu pun juga ada pasukan perang, panglima perangnya saat itu yaitu Eyang Jaya Perkosa, gitu kan. Itu jadi berbicara pasukan perang di Tatar Sunda ya luar biasa, termasuk yang diceritakan juga di dalam ya tragedi Bubat itu. Hanya satu peleton pasukan yang disebut pasukan bela mati. Konon menurut catatan bisa ya melawan ribuan pasukan daripada Majapahit. Dan kalau dilihat dari korbannya yang hanya 70 orang, sementara dari Majapahit dikabarkan korbannya ribuan orang. Artinya ini sebuah pasukan khusus, padahal saat itu yang dikirim bukan untuk perang. Hanya sebagai pengawal, bukan pasukan yang elit, sangat elit, hanya untuk mengawal calon pengantin. Gimana dengan pasukan elit? Bukan kita istilahnya yang lain tidak lebih bagus, yang lain pasti lebih hebat. Tapi kenyataannya pasukan di kerajaan-kerajaan Tatar Sunda, mulai Tarumanagara sampai Pajajaran, sudah jelas terbukti. Makanya kenapa siapapun juga yang menjadi raja besar di daerah lain itu selalu segan dengan Tatar Sunda. Kalau dikatakan Tatar Sunda pernah dijajah oleh yang lain, mana buktinya? Pernah tidak datang ke Tatar Sunda. Tidak pernah ada yang berani masuk ke Tatar Sunda. Konon kabarnya ada Tatar Sunda pernah di bawah ini, ya kecuali di zaman era Islam, karena memang ya ketika Sumedang Larang sudah runtuh, ya sudah, pasukan itu sudah tidak terlatih lagi dan terbina lagi.
teknik perang pun juga sudah ada. Itu ada di dalam naskah primer Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Dikutip dari buku Hitam Putih Pajajaran, dari kejayaan hingga reruntuhan kerajaan Pajajaran, tulisan Ferry Taufik Al-Jaqwin, Prabu Siliwangi menciptakan keadilan menggunakan pedoman kitab ini. Hal ini menjadikan masyarakat mematuhi kitab tersebut. Bahkan kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian telah dipelajari secara luas oleh masyarakat Sunda. Dalam kitab ini, hanya panglima peranglah yang tahu 20 strategi ini. Berikut ini adalah strategi perang yang dipakai oleh kerajaan Sunda, Galuh, Pajajaran pada masanya. Yang pertama adalah Makara Bihwa, cara mengalahkan musuh dengan tidak berperang, yaitu mengalahkan musuh dari dalam musuh itu sendiri dengan menggunakan kekuatan pengaruh. Praktik merusak kekuatan musuh dari dalam agar merasa kalah sebelum berperang. Strategi yang kedua adalah Katra Biwa, yaitu posisi prajurit saat menyerang musuh. Ada yang ditempatkan di atas, biasanya dengan menggunakan senjata panah, dan prajurit yang di bawah biasanya menggunakan tombak dan berkuda. Lalu strategi yang ketiga adalah Lisang Biwa. Sebelum perang dimulai, panglima perang atau hulu jurit mengumpulkan pasukan tempurnya agar seluruh prajurit berteguh hati menjadi pasukan yang berani dan bersemangat berperang untuk mengalahkan musuh walaupun kekuatan lebih kecil. Sementara strategi keempat adalah Singa Biwa, mengalahkan pertahanan musuh dengan cara menyusup. Para penyusup merupakan tim kecil yang jumlahnya hanya 5 orang, terdiri atas ahli perang, ahli strategi, dan ahli memerangi musuh. Musuh terpengaruh oleh strategi yang kita lancarkan sehingga pada tahap ini musuh hancur oleh pikirannya sendiri dan waktunya sangat lama. Strategi kelima adalah Garuda Biwa, yaitu memusatkan kekuatan pasukan pada posisi yang tersebar di beberapa titik penting yang telah ditentukan untuk pertempuran. Kekuatan di setiap titik jumlahnya 20 orang dengan simbol-simbol khusus. Prajurit yang tersebar ini akan menyerang secara berbarengan dengan sekaligus, kemudian menyebar kembali untuk mempersiapkan penyerangan berikutnya. Strategi keenam adalah Cakra Biwa, menyusupkan beberapa orang prajurit ke benteng pertahanan musuh dengan cara rahasia dengan tujuan utama untuk menyusupkan persenjataan yang kelak akan digunakan oleh pasukan saat bertempur. Mereka yang melakukan ini harus prajurit yang sangat terlatih dan mengetahui medan serta mengetahui cara-cara penyusupan. Strategi ketujuh adalah Suci Muka, upaya pembersihan musuh setelah perang usai, sebab biasanya masih ada musuh yang berdiam di persembunyian. Para prajurit harus mengetahui daerah-daerah yang pantas digunakan sebagai tempat berlindung dan menjadi persembunyian musuh yang sudah tercerai-berai. Prajurit ini juga harus mengetahui jalan-jalan yang dijadikan tempat untuk meloloskan diri. Pembersihan ini sangat penting agar musuh tidak menghimpun kekuatannya kembali. Strategi ke-8 adalah Braja Panjara, mendidik beberapa orang musuh agar bekerja untuk pihak kita. Setelah dianggap tidak membahayakan, mereka dilepas kembali ke daerahnya untuk dijadikan mata-mata. Orang itulah yang akan mengirimkan informasi mengenai kekuatan musuh, seperti jenis dan jumlah senjata yang mereka miliki, dan strategi perang apa yang akan digunakan. Dan tentunya diperlukan kehati-hatian saat mendidiknya. Strategi ke-9 adalah Asumaliput. Setiap prajurit harus mengetahui tempat berlindung atau bersembunyi serta tidak akan diketahui musuh, seperti misalnya di dalam gua, tetapi harus pandai melihat situasi. Strategi ke-10 adalah Merak Simpir, cara berperang ketika prajurit berada di daerah yang lebih rendah, sedangkan musuh berada di daerah yang lebih tinggi. Bila posisinya demikian, pasukan dipersenjatai dengan tombak dan berkuda. Strategi ke-11 adalah Gagak Sungkur, cara berperang ketika prajurit berada di daerah yang lebih tinggi, sedangkan musuh berada di bawah, cara mengalahkan musuh dari atas seperti cara meloncat atau menghadang. Strategi ke-12 adalah Luwak Maturut, gerakan untuk memburu musuh yang kabur dari lapangan pertempuran. Prajurit harus tahu cara pengejaran yang paling cepat di berbagai medan yang berbeda. Pengejaran musuh ini harus sampai di tempat persembunyiannya, apakah di air atau ada yang lari ke dalam hutan. Strategi ke-13 adalah Kudang Sumeka, cara menggunakan pedang yang lebih kecil. Bila menyusup ke daerah musuh,
Prajurit harus mengetahui cara-cara menyembunyikan pedang atau senjata agar tidak diketahui musuh. Strategi ke-14 adalah babah buhaya. Cara menghimpun kekuatan prajurit pada saat pasukan tertekan dan terjepit musuh. Seperti cara atau upaya memulihkan mental, semangat, dan kekuatan prajurit. Mereka dilatihkan kemana harus berlari dan jangan sampai berlari ke daerah kekuatan musuh. Lalu mereka juga dididik cara bagaimana bila saat berlari ada musuh di depan atau musuh yang terus mengejar, serta cara bagaimana memilih tempat perlindungan. Bila terlihat aman, prajurit merundingkan upaya penyelamatan dan merencanakan penyerangan balik. Strategi ke-15 adalah Galingga Manik. Prajurit yang sudah terlatih dipersenjatai dengan senjata rahasia atau senjata keramat kerajaan seperti tombak. Prajurit dilatih untuk mengendalikan senjata keramat itu, bila tidak bisa-bisa prajurit itu yang terpental atau pingsan. Strategi ke-16 adalah lemah merewasa. Cara berperang di hutan belantara atau di tempat-tempat yang rimbun, terutama ketika pasukan dalam keadaan terdesak dengan senjata pasukan yang sudah tidak mampu melayani kekuatan persenjataan musuh. Semua potensi yang bisa digunakan sebagai senjata dimanfaatkan seperti batu atau batang pohon. Strategi ke-17 adalah adipati, teknik untuk melatih prajurit yang akan dijadikan prajurit dengan kemampuan khusus. Pasukan komando yang mempunyai kemampuan perseorangan yang tangguh dan dapat diandalkan. Strategi ke-18 adalah Prebu Sakti. Setiap prajurit dibekali latihan keahlian khusus seperti tenaga dalam agar senjata lebih berisi, lebih mati, punya kekuatan mengalahkan musuh secara luar biasa. Strategi ke-19 pakai prajurit. Seringkali raja memerintahkan untuk tidak berperang. Prajurit terpilih yaitu prajurit yang sudah terlatih untuk berunding, mengadakan perundingan-perundingan sehingga musuh dapat dikalahkan tanpa berperang. Namun panglima perang atau sang prajurit sesungguhnya menghendaki kemenangan dengan cara berperang. Strategi ke-20 adalah tapak sawetrik. Ini adalah cara-cara berperang di air. Bagaimana cara mengelabui musuh agar tidak mengetahui pergerakan prajurit serta cara-cara menggunakan senjata di air seperti di sungai. Prajurit harus terlatih untuk mendekati musuh melalui jalan air. Persenjataan yang digunakan dalam perang pada zaman itu pada umumnya sudah berupa senjata dari logam. Dan kemudian kalau ingin lebih jelasnya, apakah dulu ada menteri-menteri perang khusus? Ada. Itu bahkan dari zaman Tarumanegara. Nah, biar saya sebutkan di sini. Apa saja menteri-menteri peperangan. Panglima TNI-nya dulu itu disebut sebagai Senapati Baladika. Itu Panglima TNI. Jadi yang mengetahui semua itu disebut Senapati Baladika. Kemudian angkatan perangnya Dewa Raja, Panglima Angkatan Perang. Kepala Bayangkara, Bayangkara ya sama mungkin sekarang polisi lah yang jaga baya gitu kan. Hastabahu. Kemudian Panglima Angkatan Lautnya juga ada. Kemudian Panglima Angkatan Daratnya Wadya Padati. Panglima Angkatan Laut Kuda Sindu gitu. Panglima Jayagana adalah panglima yang menjaga-jaga kodam-kodam daerah-daerah. Jadi ini pun juga ini di dalam struktur angkatan perangnya. Jadi sudah ada gitu. Ada Sagarantaka. Nah, ini khusus untuk pasukan kesatria yang disebut Nusa Sabai pasukannya itu. Jadi apakah yang disebut pasukan khususnya itu Sagarantaka karena khusus satria khusus atau apa, tapi sudah ada dan terstruktur. Ini sejak zaman Tarumanegara. Pembentukan kekuatan maritim tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan wilayah pesisir dari ancaman bajak laut, tetapi juga untuk mendukung aktivitas perdagangan lintas laut, terutama ke wilayah seperti Malaka. Saya yakin dan percaya bahwa Sunda punya pasukan laut. Kenapa? Satu, karena ada Selat Sunda. Karena Sunda juga punya pelabuhan. Maaf, di zaman dulu salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara ada di
Pajajaran ada di tanah Sunda, yaitu Sunda Kelapa. Ada pelabuhan Banten, ada lagi pelabuhan Merak, ada lagi pelabuhan Pontang, Cigede, kalau sekarang ada Cirebon, apalagi sekarang ada Cilacap, Pangandaran, dan lain-lain. Sunda Kelapa merupakan pelabuhan teraman. Keberadaan akan pasukan laut Sunda diduga bermula dari Aki Tirem dan Dewa Warman I yang disebut-sebut sebagai pendiri Salaka Negara dalam rangka mengatasi ancaman bajak laut. Namun bukti-bukti semakin menguat pada masa Raja Purnawarman dari Tarumanegara. Masa itu dibentuk pasukan laut khusus untuk mengamankan Selat Sunda dari perompak laut. Dan berbagai catatan menyebut gelar Wiagra ing Tarumanegara bagi Purnawarman yang menandakan keberaniannya dalam memimpin operasi militer maritim. Artinya Wiagra ing Tarumanegara itu harimau dari Tarumanegara. Sementara sumber dari Detik News dan buku sejarah Jawa Barat menyebut bahwa pada sekitar tahun 321 sampai 325 Masehi, Raja Purnawarman memimpin langsung armada Tarumanegara menyerang sasaran bajak laut di ujung kulon, Sunda Kelapa, dan Karawang. Sebanyak 80 perompak tewas, 52 ditawan dan dieksekusi. Mayatnya dibuang ke laut. Setelahnya ia membangun pelabuhan Sunda Kelapa untuk memperkuat kekuasaannya atas jalur perdagangan maritim internasional. Lalu menurut catatan kronik sekitar tahun 399-400 Masehi, kapal perang bajak laut Cina dan India merajalela di perairan Jawa Barat. Purnawarman mengangkat pamannya sebagai Panglima Angkatan Laut Taruma, memimpin operasi militer maritim untuk membersihkan jalur perdagangan hingga negeri-negeri seperti Malaya, Siam, Kamboja, India, dan Cina. Kemudian pamannya Nagawarman menyandang gelar Sanopati Sarwajala, yaitu jabatan resmi sebagai Panglima Angkatan Laut. Nah, bahkan beliau di dalam Prasasti Cidangiang kan disebutkan bahwa Sang Nagawarman juga pamannya Purnawarman khusus menjadi Panglima Angkatan Laut dengan gelar Senapati Sarwajala. Nah, kemudian juga ini pada saat Tarumanegara terjadi pemberontakan Cakrawarman. Kan Tarumanegara itu putranya Purnawarman itu namanya Wisnuwarman. Ya adanya sedikit intrik-intrik lah diberontak oleh adiknya Purnawarman yang namanya Cakrawarman. Nah di sini muncul untuk menghadang Cakrawarman itu dua panglima laut. Nah di sini Panglima Laut Lembur Sakti dari Kerajaan Sindang Jero menghadang Cakrawarman. Bahkan ada lagi yang menghadang Cakrawarman itu pasukan perahu Kerajaan Manukrawa dari Raden Sanjaya, ya, ekspedisi perairan Selat Sunda, yaitu untuk membendung dan memberantas bajak laut. Beliau saat itu sebagai Raja Sunda dan juga sebagai Raja Mataram. Di zaman Si Jahaya Bupati, ini Kerajaan Sunda. Sebelum beliau menjadi raja, beliau sebelumnya adalah sebagai Mangkubumi dan Panglima Angkatan Laut Sunda. Si Jahaya Bupati ini punya dua putra, namanya itu Wirakmaja dan Wirakusuma. Nah Wirakmaja ini sebagai Panglima Angkatan Laut. Kemudian Wirakusuma sebagai Menteri Maritim. Prabu Menak Luhur, putra Prabu Langlang Bumi juga sebagai Panglima Angkatan Laut Sunda. Nah jadi di sini ada diisi dan ada orangnya. Bukti lain juga bisa dilihat pada masa era Pajajaran. Raja Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi memiliki armada laut yang kuat termasuk kapal Jung yang digunakan untuk ekspedisi ke Malaka. Panglima besar Pajajaran, Panglima Muningkawati, kakak ipar Si Baduga, yaitu putra sulungnya Prabu Susuknungga, itu merupakan Panglima Angkatan Laut pada zaman Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Surawisesa, putra Sri Baduga, memimpin perang laut melawan Kesultanan Demak dan dikenal memiliki kekuatan armada yang tangguh. Seperti telah disampaikan dalam struktur militer terdapat posisi Senapati Sarwajala yang merupakan Panglima Laut,
dan Menteri Maritim seperti Wirakusuma, yang menjadi bukti formal keberadaan institusi militer maritim di kerajaan tersebut. Dan dari catatan Portugis serta cerita lokal menyebut tentang keberadaan kapal besar sejenis jung atau jong yang digunakan di dalam peperangan ini. Bahkan di dalam amanat Galunggung disebutkan agar unggul dalam perang jangan kalah oleh musuh dari darat maupun dari laut. Ini amanat Galunggung. Pakeun Jaya Buana, jangan sampai kalah dari darat maupun dari laut. Otomatis jika demikian pasukan dari lautnya pun juga kan harus kuat gitu kan. Taktik perang laut kerajaan Sunda menonjolkan adaptasi cerdik terhadap kondisi geografis dan sumber daya yang ada, menekankan serangan mendadak, penyergapan dan pemanfaatan medan. Ini menunjukkan kearifan lokal dalam menjaga kedaulatan wilayah laut dan perdagangan, kecepatan dan kelincahan dengan mengandalkan kapal-kapal kecil yang mudah bermanuver, pemanfaatan medan geografis seperti teluk, muara, hutan bako dan kepulauan kecil, kejutan dan penyergapan, menghindari pertempuran terbuka yang menguntungkan armada besar musuh, penggunaan jebakan dan perang tipuan untuk melemahkan musuh secara psikologis dan strategis. Di dalam taktik perang itu sendiri, itu ada salah satu taktik perang yang dikhususkan di air, yaitu taktik perang tapak sawitri, yaitu khusus untuk perang di laut. Bahkan ada nama-nama taktik perang yang namanya itu merupakan yang makhluk-makhluk dari laut, seperti musang matutu, kemudian babah buaya. Ini kan musang ini binatang laut, babah buaya kan binatang air. Walaupun musang matutu itu bagaimana agar sebuah pasukan bisa menurut atau musuh bisa menurut. Matutu itu kan patuh gitu. Begitu juga babah buaya. Babah itu kan rahang. Bagaimana agar pasukan itu masuk kepada rahang buaya gitu kan. Ini seperti sebuah sifat penjebakan. Taktik perang laut ini menunjukkan bahwa Sunda tidak hanya memiliki kekuatan maritim tetapi juga doktrin dan strategi militer yang terstruktur untuk pertempuran laut. Demi kejayaan Sunda, kalian tak akan bisa merebut kapal ini. Berdasarkan catatan sejarah, pasukan maritim Sunda memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai pertahanan, di mana pasukan laut digunakan untuk melindungi wilayah pesisir dari serangan bajak laut dan musuh luar. Contoh penting adalah pasukan yang disiagakan pasca perang Bubat di Cipamali, Brebes guna mengantisipasi agresi dari Majapahit. Sementara fungsi kedua adalah untuk ekspansi dan intervensi. Beberapa ekspedisi militer menunjukkan bahwa kekuatan laut Sunda juga digunakan untuk ofensif. Contohnya adalah ketika Raden Sanjaya memimpin ekspedisi laut untuk membasmi bajak laut di Selat Sunda. Kemudian dalam amanat Prabu Dharma Siksa disebutkan bahwa salah satu bangsawan Sunda berhasil mengalahkan kerajaan Gagal di Bali melalui kekuatan laut. Nah justru aneh, ini kerajaan Gagal ini kan dari Bali gitu kan. Ini Pak ini adiknya Jayadharma, ahli tempur darat laut yang kalahkan kerajaan dari Gagal. Narasi sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Sunda memiliki kekuatan maritim yang signifikan, baik dalam hal infrastruktur, struktur komando militer, armada, taktik tempur hingga fungsi strategis. Lalu keberadaan Senapati Sarwajala di hampir setiap pemerintahan, penggunaan kapal jung dan lancara, serta pelibatan pasukan laut dalam berbagai konflik dan ekspedisi menjadi bukti kuat bahwa kekuatan maritim Sunda setara pentingnya dengan kekuatan daratnya. Oleh karena itu, dalam kerangka besar historiografi maritim Nusantara, posisi kerajaan Sunda sebenarnya patut mendapat perhatian yang setara dengan kerajaan-kerajaan maritim lain seperti misalnya Sriwijaya dan Majapahit. Ada kapal utama yang dikenal dalam kekuatan maritim Sunda, yaitu kapal Jung Sunda yang merupakan kapal besar yang digunakan untuk pelayaran jarak jauh dan perdagangan. Ini disebut dalam catatan Tom Pires sebagai kapal yang kuat dan tahan terhadap serangan bajak laut.
Sementara dalam Kidung Sunda Pupuh 1 Sinom menyebutkan bahwa mengenai jumlah armada rombongan dari Kerajaan Sunda Galuh. Rombongan ini memakai armada kapal dengan jumlah keseluruhan armada sekitar 2.000 buah kapal yang terdiri dari sebagian besar jumlah kapal dalam ukuran besar dan kapal dalam ukuran kecil. Selain kapal jung juga ada kapal lancara atau disebut juga sebagai lancer, yaitu kapal kecil yang lincah dan bersenjata. Ini digunakan untuk pertempuran cepat dan pengawalan. Nama lancara berasal dari kata lancer atau tombak, merujuk pada senjata utama yang dibawanya. Selain itu terdapat keahlian khusus dalam pembuatan kapal yang disebut sebagai tarahan dan juga penyebutan penyelam atau palika yang menunjukkan bahwa sektor maritim telah menjadi bagian integral dari ekonomi dan militer kerajaan. Karena zaman dulu, bahkan di dalam salah satu cerita Tom Pierce aja, itu tahun 1400-an, bahwa Sunda ini punya kapal besar, yaitu kapal jung dan ratusan kapal lancera. Kapal lancera itu kapal kecil yang ada senjata tombaknya atau lancer. Beliau mengatakan punya kapal jung itu sendiri, kapal jung Sunda itu tidak bisa ditembus oleh para bajak laut yang ada di laut-laut di sekitar Sunda. Bahkan orang-orang kerajaan Sunda sudah melakukan perdagangan dengan Malaka. Dan di zaman dulu ketika mengadakan sebuah perdagangan itu pasti dikawal oleh armada-armada angkatan laut. Makanya kenapa dulu pertama kali POC ke sini berdagang itu dikawal oleh perahu-perahu, kapal-kapal kerajaan daripada Belanda. POC kan perusahaan dagang Belanda. Begitu juga ketika Panglima Cheng Ho mengadakan perdagangan, itu sampai ribuan kapal dikawal oleh armada-armada.